hubungannya tidak baik. Dan ini jadi alasan nanti salah satunya di perceraian. Sudah jadi. Artinya kalau tadi ini settingan, ini selentingan apa segala macam, di sini sudah jelas. Kita sudah jelaskan semua di sini nanti berkas yang ke pengadilan, termasuk ada kuasa di sini, ada kuasa kita di sini. Nah, berawal dari umroh itu, saat umroh bersama-sama ada mamahnya, ada Hana di situ, mamahnya ini sakit. Saat mamahnya ini sakit, suaminya ini tidak suka untuk maksudnya Hana merawat mamahnya ini, suaminya tidak suka. Itu asal mulanya. Sampailah mereka ini dari situ mulai cekcok, hubungan mulai tidak baik segala macam. Siapapun pengen merawat mamahnya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pengen sekali dapat ridho orang tua. Dan itu yang dilakukan Hana. Sehingga sepulangnya dari umroh, di bandara dia pergi. Pulangnya tidak bareng. Artinya apa? Meninggalkan Hana dengan keluarganya. Itu kan sangat tidak baik. Menunjukkan bahwa dia ini tidak suka untuk bersama-sama. Menunjukkan adab yang jelek terhadap orang tua dan selaku pemimpin rumah tangga di sini. Dia kepala keluarga. Dia berangkat umroh itu, dia laki-laki, dia membawa keluarga, dia sebagai pilot di pesawat itu. Nah, kok ada di kapal keluarga itu, yang harusnya tanggung jawab dia selaku keluarga, selaku kepala keluarga, pulang bareng segala macam. Gitu. Terus alasan salah satunya juga adalah ada dugaan perselingkuhan yang buktinya nanti kita hanya bisa menyampaikan di pengadilan. Dugaan-dugaan ini bukan hanya sembarang dugaan, artinya ada bukti chat, terus pergok segala macam dengan bentuk yang menurut Hana itu sudah tidak layak sebagai orang yang punya istri. Gitu. Terus yang keempat, sepulangnya tadi bukan dia memperbaiki, malah suaminya Hana ini meminta kembali mahar pernikahan atau mas kawin pernikahannya beserta seserahan. Itu diminta kembali. Ini menurut kami ini sangat fatal. Kenapa? Undang-undang perkawinan pun bahwa mahar atau mas kawin itu kan wajib, tidak boleh diambil lagi. Secara adab pun itu sangat tidak bermoral dan tidak beradab. Mas kawin diminta kembali. Begitu juga hukum agama, haram hukumnya diminta kembali. Bahkan tidak boleh menikmati suami itu, mas kawin itu. Itu udah sepenuhnya hak istri. Itu agama yang mengatur, undang-undang yang mengatur segala macam. Namun itu pun Hana masih pengen memperbaiki. Saat ketemu saya pun menasehati. Karena wajib selaku pengacara, ya saat itu bukan saya menasehati, bukan hanya selaku pengacara, saya menasehati sebagai adik saya sendiri, udahan perbaiki. Ini terlalu prematur untuk melakukan perceraian. Perbaikilah. Itu pun Hana nemuin, bahkan ketemu dengan orang tuanya. Namun apa yang terjadi? Itikat baik dari pihak sana itu tidak ada. Tetap menunjukkan seperti yang disampaikan Hana sebelumnya. Sehingga disitulah Hana tekad bulat untuk melakukan perceraian ini. Udah bang, kalau begitu saya udah nggak bisa, saya udah nggak kuat. Sehingga di tanggal 8 kemarin dia tanda tangan puasa dan kita proses perceraian ini berjalan. Nasihat-nasihat itu sudah dilakukan untuk memperbaiki, Hana yang perbaiki. Tapi lihat di TikTok, di Instagram dia, di TikTok dia, di media-media, bukan menunjukkan dia itikat baik untuk memperbaiki hubungan keluarganya, tapi membenarkan dirinya sendiri, membela dirinya sendiri. Kan seharusnya, ayolah kita tidak boleh lagi membahas kesalahan. Kita coba sekarang bahas bagaimana keluarga ini utuh, bagaimana perkawinan ini menjadi suatu ibadah yang panjang. Kan harusnya begitu. Selaku kepala keluarga, dia kan juga sudah muslim, harusnya menempatkan dianya ya
sebagai seorang imam pemimpin di dalam keluarga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harusnya itu yang dia pertahankan, bukan malah di TikTok berkuar-kuar bahwa seolah-olah Hana yang salah, Hana yang pengen. Tidak, Hana pernah pengen memperbaiki ketemu orang tua. Alasan inilah sehingga berujung di pengadilan agama. Itu. Berarti sudah didaftarkan atau belum, Bang? Kita lagi proses. Karena daftarnya pun online. Kita daftarnya online, proses pendaftaran online itu kita sudah jalani. Daftarnya ke PA mana, Bang? Pengadilan mana, Bang? Di Bogor. Oh, Bogor ya. Kota. Di kota apa? PA Cibinong. Di kota. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin awal mula dulu kenal dengan Randy ya, suaminya, terus akhirnya menikah dan akhirnya terjadi rumah tangga seperti ini, seperti apa jalan ceritanya? Ya awalnya aku sama dia baru kenal 3 minggu lah. Masalah sih baru kenal 3 minggu dia jadi nikah, ya aku juga belum tahu sikap pasti dia seperti apa. Pas udah nikah baru tahu kejadian, baru tahu lah sikapnya. Kenal di mana kalau boleh tahu? Dan profesinya si Randy ini pengusaha atau pengusaha? Kenalnya itu dari sosial media dan dari teman juga. Waktu itu sampai akhirnya yakin mau dinikahi sama Randy apa sih? Karena kan baru berapa bulan doang ya? Minggu. Berapa minggu ya? Karena mungkin salah di akunya juga sih, terlalu gampang percaya sama orang. Ya, aku pikir, aku lihat dia baik, orang yang baik, kayak gitu, sopan awalnya. Tapi kenapa pas udah setelah nikah, kenapa berubah gitu? Jadi karena nama mantan pacarnya yang dengan yang selingkuh sama Randy namanya siapa, Albert? Aku nggak bisa spill. Tapi Sudah lama mengenal mungkin. kenal. Karena kenal. Aku nggak kenal, tapi aku sumpah temannya nanti mungkin itu bakal ada di pengadilan. Terus sana yang Mas Pahar yang diminta itu apa aja oleh Randy minta balik? Semuanya. Apa aja, berupa apa aja tuh maharnya, Kak? Keserahan, mas kawin gitu. Total Dan apa ya, baju kayak awal. Jadi gini, dia minta barang-barang yang udah dia kasih diambil lagi. Lagian barang yang dia kasih juga apa sih? Gak ada juga gitu. Paling cuma baju doang udah, jadi sama nggak seserahan doang. total kalau boleh tahu berapa mahar yang dibawakan waktu itu? Iya, waktu itu. Berapa nominalnya mahar ketika dibawakan waktu itu Randy? Berapa ya, nggak besar juga sih. Ratusan, puluhan juta, ratusan juta. Enggak, puluhan aja. Alasan dia meminta balik barangnya apa? Katanya sih buat kenang-kenangan ya, tapi ya logika aja lah. Mungkin dia nggak ngerti lah pikiran dia kayak gimana ya. Kalau boleh tahu maharnya dikasih apa waktu itu pas nikah sama Randy, Kak? Apa? Maharnya dikasih Cincin aja. cincin, perhiasan ya. Dari Randy ada permintaan maaf ke tante nggak? Karena kan sebagai ibunya anak mungkin ada permintaan maaf atau mengembalikan anaknya ke keluarga gitu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Permintaan maaf juga nggak ada. Tapi tante gimana sih ngelihat anaknya ini sekarang maksudnya baru sebulan dia sebagai orang tua pasti yang menyayangkan sekali kan? Mungkin gimana kan? Dan saya sebagai orang tua ya kan anak yang menjalani ya, jadi ya dibalikin ke anaknya lagi. Karena kalau dibalikin juga kayaknya udah nggak bagus deh gitu ya. Kalau dari adabnya, dari ini udah kayak nggak bagus. Saya juga udah nggak setuju kalau dibalikin juga ya. Kasihan ke anaknya. Sekarang aja udah dia terjadi anak terus, gimana nantinya kalau terus ya. Mumpung sebelum lanjut gitu ya, udahlah kalau memang ini jadi sampai sini ya nggak apa-apa kalau saya. Ibu mengetahui nggak waktu itu anak merawat ibu terus istrinya itu suaminya itu marah, ibu mau tahu itu? Iya, dia Marahnya seperti apa, Bu? Dia nggak datang ke saya. Marahnya seperti apa? Malah sih nggak, cuma ngeliatin mimik muka aja gitu. Mukanya kayak apa? Nggak suka ke saya gitu. Sebelumnya Hana udah Biasanya kan kalau dia kan kerja kan kalau umroh kan nggak sekali 2 kali, dia kan biasa sama saya. Kok umroh yang sekarang kok dia agak beda gitu, anak nggak pernah nyamperin saya dan anak kan sakit gitu kan, nggak ada. Saya kalau nanyain ke dianya kayaknya
Ya gitu aja jawabannya, ada di kamar, Ya, karena kan apa Apalagi dilarang. ya. Karena kan aku apa kan nggak mau dong kasih tahu ke mama aku, apalagi masalah rumah tangga kan. Kalau kata di sana mah pamali ya, kalau diomongin lagi ke orang tua. Dan aku juga tahu posisi mama aku sakit, jadi ya aku nggak perlu lah aku ceritain lagi ke mama, biar aku aja berdua yang selesaiin ya. Tapi memang dibatasi dari awal menikah itu sudah dibatasi cara makan itu dari suami. Nggak ada omongan sih untuk batasi sikapnya yang aja. mungkin. Anda tadi dibilang ada ancaman tuh, ancamannya berupa apa ya, bentuknya apa? Apa kamu pernah sempat mengalami KDRT sendiri selama pernikahan? Kalau KDRT nggak ada sih, tapi ancaman selalu ada aja ancaman yang kayak dia mau jelekin aku lah, apalah segala macam gitu. Ancaman-ancaman yang nggak pantas suami ke istrinya ya. Apalagi kan statusnya kan masih jadi suami kan, seharusnya sebagai laki-laki dan kayak begitulah gitu. Kalau dia benar-benar laki-laki ya. Tapi benar lagi. Tante sama tante ada formatnya gitu nggak sih? Atau selama 1 bulan itu malah kayak cuek gitu sama tante, kayak tidak menganggap sih. orang tua? Cuek, mereka cueknya ke saya. Sejauh ini permasalahan ini sudah dibawa secara kekeluargaan? Udah, karena kan sebelumnya udah ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga saya juga kan ngomongin gitu kan. Nggak taunya pas ketemu itu nggak ada solusi, malah makin itu yang minta mas kalian dibalikin pas situ ya. Iya. Pas di situ saya mikir ya udah nggak bagus kalau kayak gitu, baru segitu gitu ya. Kayak kesana nanti banyak yang dikasih, banyak yang minta lagi. Sebenarnya kalau misalkan mau diminta ya saya juga nggak ngerasa rugi juga sih ya, kalau mau ambil aja gitu. Tapi Nggak bagus. tapi sakit hati aja gitu. Fatal banget Iya. itu. Saya nggak seharusnya. Iya. Dan gini ya, jangankan mas kawin, harusnya barang yang udah dikasih itu nggak boleh diminta lagi, apalagi itu istri. Udah hapus. Dia kan laki-laki. Iya. Ini sebelah saya ini sering ngasih ke cewek-cewek nggak pernah diminta lagi. Ya maksudnya gimana ya, dia juga seharusnya tahu diri lah, maksudnya dia juga selamanya tinggal di rumah aku, apa pernah aku ungkit-ungkit apa pernah aku ini kan enggak kan. Ini bagian mas kawin diminta kayak apaan sih itu, dan nominal juga nggak seberapa ya. Kalau misalnya mau diambil aja, aku juga nggak ngerasa rugi. Tapi tante sudah ada komunikasi dengan keluarga suami mungkin dengan Sudah ada ketemu langsung juga. Terus dari pihak keluarga sana gimana mengiyakan untuk kalian bercerai? Nggak ada solusi juga. Jadi kan banyak, jadi gini ya, kan aku ini lagi ya, banyak banget yang ngomong kalau ini settingan, ini apa tuh biar aku naik lagi berita segala macam rupa itu ini tuh. Nih aku jelas ya, ini bener loh, ini bukti loh. Sorry ya, aku anti settingan dari dulu, nggak pernah aku mau settingan, diajak settingan aja aku nggak pernah mau. Apalagi nikah, aduh nggak deh settingan nikah itu kan sama aja menjatuhkan harga diri aku kan sebagai wanita ya. Gitu.